sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita Brandinarayan dengan NIM 1124007 Prodi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu membangun hukum Indonesia yang berkeadilan. Apa itu membangun hukum Indonesia yang berkeadilan? Yaitu adalah proses menciptakan sistem hukum yang menjamin keadilan bagi semua lapisan kesetaraan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pengertian ini mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama yaitu keadilan substantif, dan yang kedua adalah keadilan prosedural, yang ketiga adalah konteks sosial dan budaya, keempat adalah aspek keadilan. Yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum, kedua melindungi hak asasi manusia, yang ketiga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang keempat menciptakan ketertiban dan keharmonisan sosial, dan kelima mengakomodasi keberagaman Indonesia, dan yang keenam yaitu mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, dan yang ketujuh yaitu mendorong partisipasi masyarakat. Adapun prinsip-prinsip, yang pertama adalah prinsip keadilan, yang kedua adalah prinsip kesetaraan di depan hukum, yang ketiga adalah prinsip kepastian hukum, yang keempat adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang kelima adalah prinsip partisipasi publik, keenam adalah prinsip keadilan restoratif, yang ketujuh prinsip keseimbangan antara hukum nasional dan kearifan lokal, yang kedelapan adalah prinsip non-diskriminasi, yang kesembilan adalah prinsip dinamika dan responsif, dan yang kesepuluh adalah prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan yang kesebelas adalah prinsip penegakan hukum yang bebas korupsi. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama reformasi regulasi dan kebijakan, yang kedua yaitu penguatan institusi penegak hukum, ketiga peningkatan akses terhadap keadilan, keempat pendidikan dan pengedaran hukum, kelima pemberantasan korupsi dan sistem hukum, dan keenam pengadopsian prinsip keadilan restoratif, ketujuh integrasi kearifan lokal dan sistem hukum, kedelapan penegakan hukum yang konsisten dan transparan, kesembilan pengembangan teknologi untuk penegakan hukum, dan yang terakhir ke-10 yaitu kolaborasi dengan lembaga internasional. Adapun tantangannya, yang pertama yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi, korupsi dan sistem hukum, lemahnya penegakan hukum, ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, tantangan dari keberagaman Indonesia, teknologi dan digitalisasi yang belum optimal, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, tantangan globalisasi dan perubahan zaman, kurangnya dukungan politik dan anggaran. Contoh penerapan membangun hukum Indonesia yang berkeadilan. Yang pertama yaitu konteks struktural, yaitu pembantuan Mahkamah Konstitusi atau MK untuk menjaga konstitusi. Yang kedua yaitu konteks substantif, yaitu Undang-Undang Anti Korupsi Nomor 3 1999 untuk mencegah korupsi.
ketiga konteks operasional, yaitu pengembangan sistem peradilan elektronik atau SE untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dan yang keempat yaitu konteks sosial, yaitu pengakuan hak-hak minoritas melalui Undang-Undang Dasar HAM. Sekian dari video saya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata.